Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Sari, Kak Peti, dan Kak Maria. Nah, sekarang sebelum kita mulai kakak mau tanya nih, udah siap ya? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes! Nah, masih kurang semangat ya kamu ya? Kurang ya? Sekali lagi. Oh, belum berdiri. Ayo berdiri adik-adik ya. Siap? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes! Oke. Nah, gitu dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau nyanyi dulu dengan lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Adik-adik berdiri, suaranya yang kencang. Oke? Yuk. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah jam 8. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang menyambutmu. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang sudah jam 8. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang menyambutmu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Maria. Sebelumnya, adik-adik siapkan Alkitab, siapkan hati, duduk yang manis, supaya bisa mendengarkan cerita dengan fokus dan baik. Oke? Halo adik-adik semua, sebelum mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, karena Kau masih membiarkan kami bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menyiapkan hati, pikiran kami untuk dapat mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti apa yang telah Engkau ceritakan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk hari ini, minggu ini, bahannya terdapat dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Ayo adik-adik, coba dibuka dulu Alkitabnya. Sudah dapat? Oke, kita baca ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, itu tadi adalah bahan Alkitab untuk cerita kita minggu ini. Nah, cerita kali ini menceritakan tentang Yesus beserta orang-orang yang mengikutinya. Nah,
Orang-orang yang mengikutinya ini bertanya kepada Yesus, bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, berdasarkan pertanyaan orang-orang ini, berarti mereka ingin menyerahkan dirinya untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Atas pertanyaan yang disampaikan tersebut, Yesus menjawab dan mengatakan bahwa yang mereka harus lakukan hanyalah percaya, yaitu percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Menjadi percaya itu adalah pekerjaan yang paling utama. Nah, selanjutnya mereka dapat melakukan berbagai pekerjaan lain yang dikehendaki oleh Allah. Tapi menjadi percaya itu bukan hal yang gampang adik-adik. Mereka itu membutuhkan bukti dan tanda-tanda agar menjadi percaya. Mereka membutuhkan tanda yang dapat mereka lihat dan rasakan. Contohnya seperti apa yang diberikan secara langsung oleh nenek moyang mereka, yaitu ketika Allah memberikan roti mana kepada mereka. Nah, Yesus menjawab dan menjelaskan bahwa mana yang nenek moyang mereka terima itu awalnya adalah dari Allah. Mana adalah roti dari sorga yang memberikan kehidupan mereka. Untuk itu, orang-orang yang mengikuti Yesus kemudian meminta agar mereka juga diberikan roti yang sama yang memberi mereka kehidupan. Nah, kemudian Yesus menjadikannya sebagai kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Yesus berkata bahwa Dia adalah Roh hidup yang Allah telah utus dan diberikan kepada mereka. Sebagai roti hidup, Yesus akan memberikan kehidupan yang sejati bagi mereka. Jika mereka menginginkan kehidupan, maka mereka harus percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar percaya adik-adik, tapi Yesus meminta agar mereka semua mengikutnya, yaitu dengan cara datang kepadanya. Jika mereka melakukan, maka akan ada kebaikan yang mereka peroleh, yaitu mereka tidak akan merasa haus dan kelaparan lagi. Ini berarti Yesus akan memberikan kepenuhan yang berlimpah-limpah bagi mereka yang percaya dan mengikutinya. Yesus adalah roti hidup yang dapat memberikan kehidupan sejati. Untuk itu, kita harus percaya kepadanya dan mengikutnya. Nah, adik-adik, siapa yang di sini sangat merasa senang dan bahagia? Hayo, kira-kira apa yang membuat adik-adik senang dan gembira ya? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat kita senang dan gembira. Contohnya, tadi pagi kita bangun dengan keadaan sehat, kemudian kita bisa beribadah sekolah minggu, dan juga kita bisa bertemu dengan teman-teman kita walaupun kita hanya bisa bertemu secara online. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal yang bisa membuat kita senang dan bahagia. Nah, kira-kira itu siapa ya yang memberikannya kepada kita? Ya, betul. Yang memberikannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memberikan semua hal yang dapat membuat kita senang dan bahagia di dalam kehidupan kita. Terus kenapa sih Kak? Kok Tuhan Yesus melakukan itu kepada kita? Ya, Tuhan Yesus melakukan itu karena Dia sayang terhadap kita. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah roti yang memberikan kita hidup. Maksudnya apa ya Kak? Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita kesenangan dan kebahagiaan terhadap diri kita. Apakah dengan percaya saja sudah cukup? Tentunya belum cukup ya, tetapi kita harus mengikut Yesus juga. Itu artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus menunjukkan iman percaya kita dengan cara yang mudah, yaitu bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya tuh banyak ya adik-adik.
Nah, kita bisa melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Pertama, kita dapat mengikut Tuhan Yesus dengan cara rajin berdoa. Dengan berdoa, kita berbicara terhadap Tuhan. Kemudian, kita dapat mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Yang kedua adalah rajin membaca Alkitab. Membaca Alkitab merupakan salah satu cara yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kenapa demikian? Karena inilah yang Tuhan kehendaki terhadap kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah rajin beribadah ke sekolah minggu. Sebagai pengikut Yesus, rajin beribadah sudah merupakan hak dan kewajiban dari kita. Keempat, melakukan kebaikan. Tuhan Yesus sendiri suka melakukan kebaikan. Oleh karena itu, Yesus menginginkan kita untuk melakukan kebaikan terhadap sesama. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak hanya percaya, tetapi menunjukkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cerita kita pada minggu ini adalah Yesus roti hidupku. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa bersama-sama ya. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena kami pada hari ini telah selesai mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak. Tuhan, kami ingin menjadi bagian daripadamu, kami ingin mengikutimu Yesus dengan cara kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya adik-adik sekolah minggu semua dapat melakukannya dan menunjukkannya di dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahwa mereka percaya dan ingin mengikut Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Maria. Ada tugasnya kan, Kak? Ada dong. Ada tuh. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing lewat WhatsApp group, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita ngapain, Kak Peti? Kita mau bernyanyi dengan judul Dia harus makin bertambah. Ayo, berdiri ya adik-adik. Nyanyi dengan suara yang kencang. Yuk. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Tetap adik-adik semangat, jaga kesehatan, minum vitamin, dan tetap berolahraga. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dah. I've got the joy, joy, joy
joy, joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy.